sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, kita jemput dengan hormat Bapak Khairil Ihsan Maju. Karena 2 hari sebelumnya sudah bermalam di Pekanbaru dan semalam di sini, lumayan banyak baju foto. Berangkat lagi ke Pekanbaru untuk berpamitan dengan Pak Kajati dan Pak Kajati dan menerima surat perintah untuk berangkat. Yang mewakili Ibu Ketua DPRD, teman-teman OPD sekalian, dan Bapak yang mewakili Kakak Minat, para kasih sebanggakan, berdiri sekali lagi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu berdua bersama belahan jiwa. Harus ditunjuk, Pak. Kalau nggak kadang-kadang cintai bukan takuti istri itu. Saya sebenarnya mau ngomong apa ya, berat sekali rasanya karena baru 2,5 bulan diterima di sini, masih teringat, masih terekam jelas kita makan malam di Hotel Pangeran di Pekanbaru, melepas Pak Andika dan menerima saya beserta istri untuk bertugas di Rokan Hilir ini. Ada juga Pak Kapolres waktu itu, Pak Daniel juga hadir. Saya ingat betul, tiba-tiba udah 1,5 bulan lagi. Sekarang saatnya saya harus berpamitan tepatnya sama bapak-bapak sekalian. Ya mohon maaf, kebersamaan kita tidak lama, hanya sekejap saja kalau kata lagu kan. 2,5 bulan, rasanya memang belum banyak yang bisa saya perbuat. Belum ada, bahkan belum banyak, belum ada untuk tusi seorang jaksa, seorang kajari di daerahnya, belum ada yang bisa saya perbuat, bukan belum banyak. Paling saya melakukan tusi sebagai penuntut umum karena kiriman berkas dari Pak Kapolres yang luar biasa banyaknya. Sebulan berapa Pak kasih minum? 70 berkas perkara. Jadi setiap hari itu meja itu nggak pernah kosong. Masuk SPDT saya selesaikan, masuk P41 rekrut, keluar, masuk P48 laporan putusan, masuk P21, setiap hari seperti itu. Terduduk saya Pak, 2,5 bulan di meja saya. Saya nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa bersilaturahmi. Kalau ya paling waktu baru datangnya sempat bersilaturahmi ke Pak Kapolres, kepada dia belum sempat, ke Pak Damling, ke Pak Wagub. Beliau yang datang ke Pak, nanti saya datangin di mesnya. Ya seperti itu nih baru cepat. Kalau belum sempat saya mengeluarkan surat perintah penyidikan, belum sempat. Belum sempat ya Pak Kasimitsus, belum sempat. Padahal itu mahkotanya jaksa sebetulnya, kan mahkotanya kajari. Karena sampai menandatangani surat perintah penyidikan, menandatangani surat perintah, nah belum sempat. Alhamdulillah ini belum sempat. Tapi ya saya pakai rohil, insya Allah tidak ada yang sempat nanti oleh kajari yang barunya ada dikeluarkan surat perintah penangkapan, insya Allah kondusif, insya Allah kondusif. Karena saya lihat bagus rohil, 2,5 bulan saya memonitornya, buktinya nggak ada laporan 2,5 bulan Pak. Itu loh Pak. Pak itu bilang gimana nih Pak Sus, kok belum ada kita bisa berbuat karena belum ada laporan. Yang ada malah gangguan saja, bukan laporan. Kemudian 2,5 bulan internal baru yang bisa saya lakukan, nata-nata sedikit-sedikit di internal, perbaiki sana sini, membentuk mental semua anggota-anggota saya. Itu aja yang baru bisa saya lakukan. Tiba-tiba saya dapat surat keputusan untuk bertugas di satu badan baru. Sebetulnya nggak baru, pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden dan kemudian membentuk kabinet, beliau sudah membentuk badan ini. Sudah diangkatnya seorang
pensiunan TNI Kopassus menjadi Kepala Bapisus, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Penekanannya di pengendalian pembangunan. Artinya apa? Jangan sampai pembangunan ini ngaco, itu kata Presiden. Kalau ngaco, investigasi dia. Nah itu intinya ke situ. Jadi mencegah, lebih banyak mencegah sebetulnya. Saya akan banyak dan sering keliling, ke seluruh Indonesia mungkin. Saya nggak tahu jabatan saya di sana apa, karena di sana cuma ada bagian wasdal dan bagian investigasi. Nah, wasdal apa investigasi belum tahu karena saya belum menghadap. Nah, itulah Jumat saya harus menghadap di sana. Yang pasti nama nomenklatur yang saya emban itu adalah tenaga ahli utama. Alhamdulillah naik eselon Pak Wagub, sekarang eselon 3A, di sana 1B. Tak merasakan saya eselon 2 gitu. Alhamdulillah di situ. Jadi kalau menunggu eselon 2 di Kejaksaan rasanya memang sudah tipis harapan. Tiba-tiba ditawarin ke situ, cepat saya sambar gitu. Teman-teman Pak Kapolres juga banyak yang ditempatkan di sana. Yang saya tahu salah satunya Kapolresta Kota Bogor, mantan Kota Bogor. Karena sama-sama kami di asesmen pada yang sama waktu itu, teman langsung. Ada juga beberapa dari TNI yang ditugaskan di sana. Dan kantor di Kuarnas Pramuka di depan gereja katedral atau Istiqlal. Namun demikian, karena sudah mulai banyak personil di sana, gedungnya sempit, mungkin akan berpindah ke salah satu gedung milik Kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. Ada satu gedung di dalam komplek Badan Diklat. Itu gedung sebetulnya asrama untuk pejabat yang akan pelatihan kepemimpinan dari eselon 3 ke atas. Kalau eselon 4 asramanya dan lain, itu yang asrama VIP-nya. Nah, mereka pinjam Pak Bapisus, pinjam 3 lantai di sana untuk tempat berkantornya kami. Gitu. Jadi rasanya saya nggak asing dengan kantor karena milik kami sendiri, dan ya lingkungan juga sudah tidak perlu belajar karena memang sudah paham di sana. Kemudian sekali lagi mohon maaf apabila selama 2,5 bulan bergaul bersama-sama ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja saya perbuat, baik kata maupun tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Dan tidak lupa ucapan terima kasih yang tidak berhingga, karena atas support dan dukungan dari Bapak-Bapak sekalian lah. Tidak lain dan tidak bukan, saya alhamdulillah bisa berangkat meninggalkan Kota Hilir dengan tanpa masalah. Walaupun 2,5 bulan banyak yang tergelincir Pak. Kajari Magetan itu sama SK-nya dengan saya, diamankan kemarin. Kan alhamdulillah, bukan karena saya baik, karena Bapak Ibu sekalian lah supporting dari Bapak Ibu, saya nggak ikut diamankan, misalnya seperti itu kan. Kalau saya itu kan itu, makanya alhamdulillah. Sekarang ngeri Pak jadi Kajari di rumahnya, makanya alhamdulillah lagi cepat saya selesai jadi Kajari. Yang diamankan KPK saja terakhir 2, yang diamankan oleh lembaga kami sendiri mungkin sudah 10. Entah nanti kena pidana apa enggak, tapi ya itu sudah mimpi buruk kalau sudah masuk PAMS dulu itu. Karena itu terima kasih sekali lagi. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, mohon doanya. Semoga kami mampu dan amanah menjalankan tugas dan jabatan di tempat yang baru. Alhamdulillah hikmahnya bisa berkumpul
kembali. Kata Pak Kapolres tadi, enak pakai jari mah, puasa udah sama keluarga. Itu Pak salah satu hikmahnya Pak. Salah satu hikmahnya itu dapat berkumpul kembali dengan anak-anak, dipindahkan ke Kejaksaan Negeri lain untuk membukti yang lebih kaya, yang lebih kaya hasawan, ya kan? Pak Kasitel ke Kejaksaan Negeri Kaur, Pak. Kaur apa Kaur saya nggak tahu lah. Menyebut Pak, jadi kasih khusus belajar saya belum pernah. Mohon maaf Pak, nanti sering saya ganggu. Siap, saya bilang 24 jam. Kalaupun nggak pernah saya matikan. Ke Pasaman Barat, jadi kasih datum. Ya, datua nanti dia akan bisa. Dikasih datun ya. Kemudian kasih datun. Jadi kasih datun lagi di, kalau orang Batak Rembang, kalau orang Batak bilang daerahnya, tapi kalau orang Jawa ngomongnya Rembang, ya. Rembang, gitu ya. Jadi kasih datun kembali, karena dianggap sukses datunnya di sini Pak. Luar biasa kasih datun dulu di Pringsewu, Lampung. Nah yang masuk ke sini saya belum, ternyata ada yang keberatan berubah itu barang. Jadi akhirnya belum ada yang saya berangkatkan, malah saya dulu aja yang berangkat. Kasih telepon keluar SK-nya, Kajarinya saya telepon. Kebetulan pernah jadi kasih di Kalimantan Selatan, dan saya kenal. Saya bilang, tahan dulu Bu, saya bilang gitu. Kasih yang lama juga ikut tahan, karena petunjuk dari Kejagung belum boleh dilaksanakan. Buat anak-anak harus coba-coba. Seperti itu. Jadi mohon izin nanti mereka semua ini keluar dan datang yang baru-baru, termasuk Kajari yang baru. Nah Kasubag internal, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sebagainya hanya internal. Tapi dia alhamdulillah paling senior sekarang di antara kasih-kasih ini. Kalau dia dikukuhkan, bisa dia AKBP di sini Pak Kapolres. Karena penting harus ada yang tinggal satu biar sebagai jangka. Karena Kajari ada saatnya naik, ada saatnya turun. Saya mau minta. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tidak lupa pertama-tama mari kita dalam rangka silaturahmi. Nah, kalau bisa sambut terlalu cepat rasanya, 2,5 bulan baru silaturahmi. Kenapa saya sampaikan silaturahmi? Jadi tidak hanya di Rokan Hilir nanti Pak Kajari. Nanti kemarinnya nggak Pak? Kasih disdik apa? Pak Kadis disdik, perikanan, MK, kemudian dari Disub Capil. Jadi saya jujur aja sudah ketemu di kantor. Alhamdulillah dalam cerita 2,5 jam, banyak wejangan, banyak nasihat yang dikasih Pak Kajari terhadap kami Pemda Rohil. Memang 2,5 bulan ini waktu yang singkat, tapi kesannya sudah ada bagi kami Pak Kajari. Walaupun 2,5 bulan. Izinkan juga lah kami nanti mana tahu ke Jakarta Pak Kajari, kami bolehlah menyibukkan HP-nya. Jangan Pak kasih aja yang menyibukkan, kami pun boleh menyibukkan. Apalagi tugas barunya luar biasa. Bagian apa tadi Bapitsus. Tidaklah banyak orangnya ternyata, hanya beberapa orang. Ternyata dari 12 orang kalau nggak salah ya, 12 orang, 12 ya, 11 ya. 11. Kepolisian kurang lebih mungkin sama lah mungkin. Nah, coba bayangkan sebesar ini Indonesia, ternyata satu dari Rokan Hilir yang dipanggil tuh. Ini petanda baik, berarti Rokan Hilir dipantau. Walaupun dipanggil Pak Kajarinya ke sana, minimal dari mana itu Rokan Hilir. Nah, ini kata kunci ini. Nanti harap maklum Pak Kajari kalau kami ke Jakarta, semoga WA kami, telepon kami berbalas. Kadang minta petunjuk,
Nah, malu nggak sampai Jakarta, terlalu luas, sekarang sesat kita sampai Jakarta itu Pak Kejari. Betul kan Bang? Nah, jadi kami dari pemerintah Rokan Hilir mendoakan Pak Kaidir selaku keluarga bersama keluarga dimudahkan Allah pintu rezekinya di sana, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Dan semoga suatu saat pada tahu pula jadi menteri. Amin kan lah. Pada tahu kan doa orang Sungai Rokan ini dijabah Allah Taala Pak. Nah, ya kan? Ada Rokan Hulu, Rokan Hilir. Ini doa anak Sungai Rokan. Mana tahu suatu saat jadi menteri. Kalau jadi menteri kan enak kita. Betul ya? Nah, kalau sempat jadi menteri kami bisa menjenguk Pak Kaidir juga. Jadi kami rasa kami dari pemerintah Rokan Hilir hanya bisa mendoakan semoga dimudahkan segala pekerjaan Pak Kaidir di sana nanti. Karena memang tugasnya pastilah berat, tidak banyak, hanya beberapa orang mewakili se-Indonesia. Kami yakin dan percaya pasti ada nilai plus yang dipandang seorang Bapak Presiden terhadap Pak Kejari kita ini. Pasti ada nilai plus. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat saya kasih Pixus, kasih Intel, kasih Pindum, nah, ini kita perlu banyak guru ini kayaknya. Iya kan? Kenapa bisa sebesar ini Indonesia yang disorot salah satunya dari Rokan Hilir, Pak Kejari kita. Saya rasa tidak panjang lebar. Kami dari pemerintah Rokan Hilir sekali lagi mengucapkan selamat jalan nanti buat Pak Kejari pindah ke sana. Tapi bukan berarti silaturahmi kita hanya berhenti sampai di sini. Tetap sampai sama-sama nanti uban kita di rambut ini tumbuh semua. Apalagi ini Danjonnya masih muda. Pak Danjon, Pak Kapolres. Pak Kapolres saja tadi dengar lagu ingat kampung. Semua pada ingat kampung dari lagu-lagu tadi. Iya kan Pak Kapolres kan? Apalagi tadi salah satu kasih kita pindah ke Batam. Oh bukan, Batam. Oh saya kira Batam. Kalau Batam wilayahnya Pak Kapolres. Oh Batam ya. Jawa Tengah. Saya rasa sekian dari kami dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih banyak atas kehadiran pada malam hari ini. Pertemuan kita pada malam hari ini insya Allah semakin memperkuat silaturahmi antara sesama kita. Saya rasa sekian dari kami. Terima kasih banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama. Izin foto bersama Pak Kapolres. Bagi-bagi seperti ini.